Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qad kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul man kana aksarun nasi zuhdan fid dunya fahuwa aksaruhum amalan salihan. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala yaqul manidda'a zuhda fid dunya summa ghadiba mimman yunkisuhu inda ahdiha fahuwa kadzibun fi da'wahu. Wa qad kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, sungguh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, man kana aksarun nasi zuhdan fid dunya, orang yang terbanyak di antara manusia sifat zuhudnya di dunia ini, fahuwa aksaruhum amalan sholihan, maka dialah yang terbanyak amal solehnya. Amal soleh itu adalah amalan yang memiliki dua dimensi, haqqullah wa haqqul adami, hak Allah dan hak-hak manusia. Jadi kalau orang haqqullahnya bagus itu, sholatnya bagus, ya, puasa, zakat, haji bagus, tapi sesama terhadap sesama tidak bagus, maka dia nggak disebut soleh. Sehingga soleh itu adalah al-qaimu bihukukillah wa hukuki khalqih, orang yang menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak kemanusiaan. Nah, kalau sudah menyangkut hak kemanusiaan, biasanya gengsi. Yang berbahaya itu gengsi, merasa punya kehormatan lebih tinggi, enggak mau dikecilkan, dihinakan. Itu yang melahirkan gesekan. Tapi kalau orang zuhud, dia nggak perlu. Ya, orang yang zuhud itu sama saja. Baina sana'i wa baina sana, ya, wal ghadib, orang marah, orang seneng sama dia sama aja. Sehingga dia lebih banyak amal solehnya karena hak-hak dirinya itu sudah dilebur dengan atas nama zuhud itu tadi. Ya, jadi cerdas ya perkataan Abdullah bin Mas'ud ini yang mengatakan fahuwa aksaruhum amalan solehan. Pasti dia orang yang paling banyak amal solehnya. Karena yang menyangkut kemanusiaan itu susah, Pak. Ya, susah. Dengki itu yang melahirkan dosa-dosa yang bercabang-cabang. Dengki itu, iri itu, dan itu dosa pertama yang dilakukan makhluk. Karena memang iblis dengki dengan Adam ketika Adam belakangan dia sudah ribuan tahun beribadah, suruh hormat sama Adam. Sama. Ketika Adam punya anak pun, ya, Qabil membunuh Habil itu juga gara-gara dengki iri. Jadi dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang banyak. Gengsi itu kalau sudah main. Nah, dalam zuhud itu ditekan habis. Hingga benar dikatakan wa huwa aksaruhum amalan solehan. Orang yang zuhud pasti paling banyak amal solehnya. Karena dia damai, ya. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala yaqul, adalah Tuan Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah berpendapat, manidda'a zuhda fid dunya, orang yang mengaku zuhud di dunia ini, summa ghadiba mimman yunkisuhu inda ahliha, kemudian dia marah ya pada orang yang mengurangi ya
jatahnya dia, bagiannya dia, fahuwa kadzibun fid da'wahu, maka orang itu pembohong, pendusta dengan pengakuannya kalau dia zuhud. Jadi orang kalau zuhud, bagiannya diambil sama orang, ya sudah, dia nggak masalah. Menurut pandangan dia bahwa yang diambil oleh orang itu adalah itu perlindungan Allah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ada sesuatu yang diambil sama orang, itu secara syariati kita punya hak untuk mencari, untuk mendapatkan kembali dan menghukum orang yang mencurinya. Tapi kalau orang-orang yang zuhud, dia tidak akan mencarinya karena dianggapnya itu cara Tuhan untuk kita terhindar kejelekan dengan sesuatu yang diambil. Dia bilang itu bukan rezekinya, sehingga Allah menggeser, memindahkannya. Enggak marah, enggak dendam, ya, dan tidak curiga dengan orang ketika melihat sesuatu yang sama dengan punya dirinya. Kan repot tuh. Kita hilang sendal, ketemu sama orang, sendalnya mereknya sama, nomornya sama. Kita pasti lihat mukanya. Reza. Iya. Ini mah romannya kucing garong nih, kan gitu ya. Jelek, tapi kalau orang yang zuhud, oh enggak, kita nggak boleh pakai itu. Allah menghindarkan, ya, sesuatu benda yang kita tidak bisa memilikinya kembali itu. Ya, jadi manidda az-zuhda fid dunya, orang yang mengaku dirinya zuhud di dunia, tsumma ghadiba mimman yunkisuhu 'inda ahliha. Kemudian dia marah pada orang yang mengurangi inda ahliha, menurut ahli kepemilikannya itu tadi. Fahuwa kadzibun fi da'wahu, maka dia bohong dengan pengakuannya itu tadi. Bohong. Jadi kalau zuhud itu, dia tidak marah. Kok bisa begitu? Ya karena dulu Nabi sendiri, jadi Nabi baru dapat hadiah itu, sorban dipakai. Ketika ketemu sama masyarakat, orang awam itu ditarik-tariknya itu. Warnanya bagus gitu. Ditarik itu, sampai berbekas. Sama Nabi, ya sudah diambil. Sahabat yang lain itu marah, nggak punya adab gitu. Tapi Nabi sendirinya, ya sudah, emangnya orang awam begitu gitu, nggak marah. Kalau kita, kalau barang baru gimana? Berat. Ya, ntar lu ke rumah aja, gue ganti yang lain. Iya kan? Ya. Nah, berarti zuhudnya kurang. Jadi benar kalau orang zuhud itu amal solehnya banyak. Kalau katanya barang yang hilang gara-gara dia sedekah itu dipaksa dengan. Kalau untuk menenangkan dirinya boleh. Dalam artian ayat yang mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu ayat itu diperuntukkan untuk amir, untuk pemimpin yang boleh mengambil gitu. Apakah musibah itu lantaran karena kita tidak membayar zakat, Mama? Atau lantaran kita terlalu pelit? Bisa jadi, tetapi tidak mesti dengan makna yang semacam itu. Yang pasti dua, kalau orang mutasawwifin dia mengatakan itu bukan rezeki saya sehingga sama Allah dipisahkan. Bisa jadi ini cara Tuhan memberikan keselamatan buat dirinya. Itu kalau dia dia tetap menggunakan yang biasa jadi sumber petakannya dengan yang hilang itu.
Ya, begitu. Maka itu lahir dari seberapa besar zuhudnya dia, pasti begitu. Kalau itu kan jadi amal soleh buat dia. Emang bisa orang nyolong kemudian kita jadikan pahala gitu. Ya Allah, sendal saya yang hilang itu saya jadiin sodakoh dan pahalanya saya berikan kepada ibu bapak saya yang sudah meninggal. Itu orang itu kayis, cerdas, cendekia itu, pintar. Orang yang mencurinya, makannya tidak haram, karena dibebasin sama si pemilik. Dia hatinya tidak rusak kalau melihat sendal yang sama. Dan dia tidak merasa dirugikan dengan benda. Ya, itu orang pintar. Karena menurut dia, gampang, tar beli lagi. Tar rezeki mah ada lagi. Subhanallah. Ya, tergantung kita cara memahaminya. Tetapi orang-orang zuhud itu begitu. Itu perlindungan Tuhan. Himallah al-maharim, ya. Perlindungan Allah itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak menyukainya. Subhanallah. Wa kana Ibnu Zaidin rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Ibnu Zaid rahimahullah pernah berkata, laisa syai'un aqta'a li zuhri iblisa minaz zuhdi fid dunya. Tidak ada sesuatu yang lebih pasti, ya, memutuskan punggungnya iblis. Jadi memutuskan harapannya iblis minaz zuhdi fid dunya, dari zuhud di dunia ini. Jadi iblis itu kalau berhadapan orang sama zuhud, orang yang paling putus asa dia. Artinya gini, kalau ahli ibadah, dia berhadapan sama ahli ibadah, dia sanggup bisa membantingnya orang ahli ibadah. Ya, kalau orang itu memang ahli ilmu gitu, dia bisa hancurkan ahli ilmu. Yang dia nggak sanggup mengatasinya kalau orang itu ahli zuhud. Nggak bisa. Mau diapain orang dia semuanya udah ikhlas saja sama terserah Allah aja. Nggak bisa dibanting sama iblis. Cuma berat. Ya, zuhud itu berat. Nah, nanti ditunjukkan sama Tuan Musannif itu orang-orang kaya raya tapi hartanya tidak ada di dalam hatinya. Nah, itu zuhud. Kita kan kelemahan kita ini, kesukaan kita itu kita masukkan ke dalam hati gitu. Sehingga kalau ada orang melukai, mengurangi, mencuri, kita seperti ada sesuatu yang tercuri dari diri kita gitu. Nah, itu karena zuhudnya lemah. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang lebih memutuskan, ya, harapan dari seorang iblis itu yang melebihi zuhud di dunia ini. Nyerah dia, susah menghadapinya. Orang alim masih bisa dibanting sama dia. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bal'an bin Ba'uro? Orang yang ngaji sama beliau itu naik sajadah, yatiru fil hawa. Dari negara-negara itu naik, ya, di udara, terbang di udara. Muridnya, gurunya kayak apa? Tapi bisa dihancurkan sama iblis. Ahli ibadah banyak yang dihancurkan. Tapi orang zuhud susah dibanting sama iblis. Wa kana Ibnu Samaki rahimahullah yaqul. Adalah Ibnu Samak rahimahullah pernah berkata, qad sara zuhdu fid dunya madhkuran fil kutubi
wala najidu lahu fa'ilan. Ya. Qad sara az-zuhdu fid dunya madhkuran fil kutubi. Ya. Sungguh ya, zuhud itu tersebut di dalam kitab-kitabnya Allah. Wala najiduhu fa'ilan. Itu qad sara hampir saja ya. Jadi hampir saja zuhud yang ditulis di dalam kitab-kitab Allah la najidu lahu fa'ilan. Ya, hampir saja kita tidak mendapati orang yang melakukannya. Jadi kalau perintah sholat, orang sholat banyak. Perintah zakat, puasa, haji, banyak orang melakukannya, banyak. Tapi jangan lupa di dalam Al-Quran itu banyak perintah zuhud, tapi sedikit orang yang mengamalkan. Itu maksudnya. Dan zuhud itu bukan cuma dalam Al-Quran, ada di dalam Taurat, ada di dalam ya Injil, dalam Zabur, dalam suhuf Ibrahim, Musa, semua itu ada. Ya, ajaran zuhud. Tapi sedikit, hampir saja orang kita mendapati orang mengamalkannya. Ibadah dikerjakan, larangannya dijauhi, tapi tidak zuhud. Dan memang fakta. Ya, fakta. Orang alim banyak, ahli ibadah banyak, tapi tidak serta-merta selaku zahid, orang yang zuhud. Jadi zuhud itu punya kelas sendiri. Pasti orang itu cerdas cara berpikirnya. Jadi kecerdasan spiritual adalah zuhud, kira-kira gitu. Ya. Wa qad su'ila Yunus bin Ubaidin rahimahullahu taala an ghayati zuhdi fid dunya. Pernah ditanya Yunus bin Ubaid rahimahullah tentang maksimalitas orang zuhud di dunia ini tadi. Maksimalnya seperti apa? Faqala, maka beliau berjawab, wa adamur rahati fiha bil kulliyati. Yaitu orang yang tidak ada rileksnya ya dalam hidup bil kulliyati secara keseluruhan. Jadi kalau ada roha itu rehat, ya, roha senang, bahagia, ya. Kenapa rehat itu artinya istirahat, artinya berbahagia dari satu termin ke termin yang lain. Orang yang zuhud itu nggak ada rehatnya, gitu. Dia selalu asik dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri sama Allah, sehingga nggak ada peluang untuk kecewa, untuk luka, untuk ya merasa dikecilkan dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi ini secara teori kita mendengar, kita ya membacanya, tetapi mengamalkannya ini nggak mudah. Ya, mengamalkannya tidak mudah. Qultu, aku berpendapat, kata sahibul kitab ya, Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, wa mimman adraktuhu min rijali hadzal maqami. Nah, ini yang dimaksud ya. Di antara orang-orang yang aku mendapati fi rijali hadzal maqami, orang-orang yang berkedudukan pada makom ini, makom zuhud, orang-orang dalam pandangan dia yang sudah zuhud di zamannya itu, Syekhuna Sayyidi Aliun Al-Khawwas. Yang pertama, guru kami Tuan Ali Al-Khawwas. Wa Syekh Abdullah Al-Fayyumi Al-Madfunu biturbatil Amir yashbaku kharija Misra. Yang kedua, Syekh Abdullah Al-Fayyumi yang dimakamkan di tanah Amir di luar kota Mesir. Ini Al-Fayyumi yang masyhur itu Misbahul Munir.
karya beliau. Memang seorang pakar bahasa, tetapi juga beliau seorang yang sufi, orang yang zuhud, sehingga ini ternyata dalam pandangan Abdul Wahhab Asy'arani dia adalah orang yang punya sifat zuhud. Wa Syekh Ali Al-Mufti bi Salihiyah bi Misra. Yang ketiga Syekh Ali mufti di daerah Salihiyah, Mesir. Wa Syekh Samsuddin As-Samnudi. Yang keempat Syekh Samsuddin As-Samnudi. Wa Syekh Muhammad Al-Munir. Yang kelima Syekh Muhammad Munir. Wa Syekh Abdul Hasan Al-Ghumari. Yang keenam Syekh Abdul Hasan Al-Ghumari. Wa Syekh Abdul Halim Ibnu Muslih. Syekh Abdul Halim Ibnu Muslih. Wa Syekh Muhammad Ibnu Dawuda. Syekh Muhammad bin Dawud. Wa Syekhuna Syekh Aminuddin Imam Jami'il Ghumari. Tuan kami Syekh Aminuddin Imam Jami'il Ghumari, imam masjid besar di daerah Ghumari. Fakullu haula'i radhiyallahu anhum kanatid dunya fi aidihim la fi qulubihim. Ini dikasih stabilo Fakullu haula'i, keseluruhan mereka itu radhiyallahu anhum kanatid dunya fi aidihim, dunia ada di tangan mereka, la fi qulubihim, tapi tidak ada di hati mereka. Sehingga kalau ada yang ngambil, nggak ada yang hilang dari hatinya. Kita rokok sebatang hilang nih, ada yang ngambil. Ada yang hilang dari hati kita. Makanya marah. Tapi kalau nggak disimpan di hati, nggak mungkin marah. Karena dia yang disimpan di hati itu yang berharga saja. Allah, Nabi, itu yang disimpan. Sehingga yang lainnya itu tidak bernilai sama dia. Dia nggak pernah marah. Jadi kanatid dunya fi aidihim la fi qulubihim. Dunia ada di tangan mereka, tidak ada di dalam hati mereka. Itu zuhud intinya itu. Bisa enggak memiliki, tapi jangan mencintai hatinya. Miliki saja hak, tapi jangan dimasukkan, mencintai dengan hatinya. Wa kanu la yarudduna sa'ilan, mereka itu tidak pernah menolak orang-orang yang meminta. Walau talaba imamata ahadihim a'taha lahu, meskipun yang diminta itu imamah, sorban yang lagi dipakai di kepala diikat diminta, a'taha lahu, diberikan imamah itu kepada yang minta. Kita lagi mau ceramah gitu pakai Pak Ustadz, pecinya bagus tuh, boleh juga tuh. Kita kasih nggak gitu? Berat. Tapi mereka ini, kalau orang yang zuhud kasih aja gitu. Jadi ceramah nggak pakai peci, nggak pakai peci. Kan orang nggak mau, bukan mau melihat peci, mau mendengarkan ceramahnya. Subhanallah. Jadi berapa level kira-kira di atas kita ini yang mesti kita naikkan makom sampai kepada makom zuhud ini. Walau talaba imamata ahadihim a'taha lahu. Seandainya ada orang yang meminta imamah salah seorang di antara mereka, kasih. Karena dulu Nabi baru diberi, lagi dipakainya. Mungkin kalau orang sekarang tuh ngasih Nabi diminta, dikasih gitu. Ama yang ngasih diancam itu. Orang yang minta-minta itu.
Gua baru ngasih itu. Tapi enggak ya, memang seperti itu ya. Subhanallah. Wa qad laqiya Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullahu taala syakhsan hariba jamaluhu fi tariqil haji. Sungguh pernah berjumpa Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah seseorang hariba jamaluhu yang lari ontaknya fi tariqil haji dalam perjalanan haji. Ya, Syekh Muhammad Munir melihat ada orang berangkat haji mungkin istirahat capek jauh itu kasih makan maka ontanya lari kabur. Fa'atahu khamsami'ata dinarin. Maka Syekh Muhammad Munir memberikan kepada orang itu 500 dinar. Ini biar tahu nih, 1 dinar itu 4 gram. Kali 500 berarti berapa? 500 kali 4 2000. 2000 gram kali 3000 berapa? Banyak dah ya. Ya. Kalau kiai ngitung kalau udah kebanyakan banyak. Ya. Falamma wasala ar-rajulu ila Makkah atahu bi iwadiha. Maka tatkala sampai laki-laki itu yang kehilangan ke kota Mekah, atahu maka ia menjumpainya, artinya menjumpai Syekh Muhammad Munir bi iwadiha dengan uang penggantinya. Ya, kan dia dikasih uang untuk beli onta untuk perjalanannya. Fa'aba Syekh ayyakhuzaha, maka Syekh Muhammad Al-Munir tidak mau mengambilnya. Uang yang dikembalikannya itu enggak mau. Faqala lahu, berkata Syekh Munir kepadanya, inni lam u'ti halaka wa akhizun badalaha. Ya, sesungguhnya aku tidak memberikan kepadamu itu untuk mengambil penggantinya. Ma'anahu lam yakun bainahuma ma'rifatun qabla dzalika. Disertai bahwa tidak ada di antara keduanya itu mengenal sebelumnya. Coba, kita berani nggak ngasih orang? Coba dah hitung, Reza, pegang HP nggak? 4 kali 5, 500. 2000. Kali 3000. 6 juta. 6 juta. Ada orang nih lagi pergi haji gitu. Atau orang lagi mau ibadah gitu. Motornya hilang gitu. Nih. Berapa harganya ini? Beli. Enggak kenal, enggak apa gitu. Berani enggak kita? Artinya kekuatan iman kita sampai kelas itu enggak? Kan berarti anggapnya harga onta itu 6 juta waktu itu. Subhanallah. Saya kadang-kadang memang bagaimana ya? Dia kaya tapi punya zuhud jadinya begini. Orang kalaupun ngasih 1 juta, 2 juta, itu udah hebat. Tapi kalau sampai udah nih beli lagi gitu. Ya, untuk beli lagi supaya bisa berangkat haji. Ya Allah. Dan ketika nyampe sono mau dipulangin, nggak mau. Aku memberi bukan untuk menerima penggantinya. Sudah. Subhanallah. Ya, jadi lam yakun bainahuma ma'rifatun qabla dzalika. Tidaklah keduanya itu mengenal sebelum itu. Ya. Fanzur ya akhi fi fuqara'i zamanika.
Coba kau teliti wahai saudaraku tentang fuqara zamanika. Ini fuqara bukan orang miskin. Kata fuqara kalau di kitab-kitab tasawuf itu maknanya mutasawwif. Ahlu sufi itu fuqara. Ya, jadi fanzur ya akhi, coba kau tilik wahai saudaraku fi fuqara zamanika. Pada ahli-ahli sufi di zamanmu sekarang ini. Hal yaf'alu ahadun minhum mithla dzalika ma'a sahibihil aqyadi fi tariqil hajj min ghairi ruju'in alaih? Adakah ada yang mau melakukan seorang pun dari mereka seumpama yang dilakukan oleh sahibil aqyad? Aqyad itu maknanya muhaqqaq atau sabitun, ya. Ma'a sahibil aqyad, jadinya orang yang memiliki keyakinan yang kuat, gitu ya. Sahibul aqyad. Fi tariqil haji, dalam perjalanan haji, min ghairi ruju'in alaih, tanpa mengembalikan bantuannya. Ada enggak? Jadi yang kita bicarakan itu, beliau juga nanya di zaman kita kalau orang zuhud sampai nggak begini? Gitu. Iya, berat ya. Bisa jadi kalau 6 juta kitanya mau haji juga gitu. Berat. Ya. Nah ini adalah sebuah perbandingan. Jadi kira-kira ya kembali kepada bahasan awal ya. Jadi kalau mau mencari orang alim, bisa jadi ada. Kalau kita mau mencari ahli ibadah, bisa jadi ada. Tapi kalau mencari 2 orang itu yang plus zahid, orang yang zuhud, hampir saja kita tidak mendapatinya, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini susah memang. Ya. Sampai beliau mengatakan, coba kita teliti, adakah sufi yang sekarang ini mau melakukan semacam itu bila mendapati orang ya yang kehilangan mau haji, tetapi dia tidak menerima pengembaliannya. Ya, berat ya. Ma'anna ahadahum rubbama yaqul, disertai bahwa salah seorang di antara mereka terkadang berkata, au yazunnu anna Syaikha Muhammad Munir dunahu fil maqam. Ya, ada orang berkata atau menduga bahwa Syekh Muhammad Munir yang melakukan itu tadi dunahu fil maqam, di bawah makom dirinya itu. Di bawahnya dalam makom. Ada orang menganggap Syekh Munir di bawah makom dirinya, tetapi ada nggak yang berani melakukan seperti itu? Jadi itu justru pembuktian makom, gitu ya. Pembuktian makom orang zuhud itu yaitu gitu. Walaupun ada orang menduga dia di bawahnya si fulan, di bawahnya si fulan. Ya. Fa'abki ala nafsika fitakhallufiha an maqamatis salihin. Fa'abki, menangislah engkau ala nafsika, ya, atas dirimu, fitakhallufiha, ya, an maqamis salihin, karena meninggalkan ya makom-makom orang soleh. Artinya salah satu makom soleh itu zuhud. Nah, kalau kau tidak memiliki makom ini, makom musalihin, fa'abki, nangislah. Ya. Subhanallah. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum, dan di antara akhlak, ya, oh tadi udah benar ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa min ahlakihim radhiyallahu taala anhum,
sur'atul mubadarati lil ikhrami khalfal imami in kana. Di antara akhlak-akhlak mereka para sufi radhiyallahu anhum, sur'atul mubadarati lil ikhram. Cepatnya memulai ya ikhram, ayat takbiratul ikhram khalfal imami, di belakang imam, in kana, ketika didapatinya imam. Jadi dia kalau mendapati imam, dia cepat sekali untuk ya di belakang imam untuk sholat bersama imam. Itu salah satu cirinya. Ya. Iz fi dzalika ta'zimun li amrillahi azza wa jalla. Iz fi dzalika, karena yang demikian itu tadi, ta'zimun li amrillahi azza wa jalla, membesarkan perintah Allah azza wa jalla. Ayyatahawana ahadun minhum fi ta'khiriha, yang dianggap mengentengkan ya pada seseorang di antara mereka fi ta'khiriha, bila menundanya walaupun sudah sholat gitu loh, apalagi belum sholat. Jadi kalau dia sedang bekerja, berkebun, beternak, kira-kira gitu, kemudian dia sudah lihat ada imam bergegas masuk ke masjid, ditinggal semua. Dan dia bersegera untuk ya takbiratul ikhram, al-ikhram, takbiratul ikhram maksudnya. Untuk segera takbiratul ikhram di belakang imam itu tadi. Kenapa? Ta'zimun li amrillah. Dia zahirnya memuliakan si imam, tetapi sebenarnya ta'zimun li amrillah, membesarkan perintah Allah. Ya. Yang dianggapnya mengecilkan seseorang di antara mereka fi ta'khirihi, manakala menunda-nunda, tidak segera. Ya, jadi kalau imam sudah datang, segera. Lakin la li'illati sawabin, akan tetapi bukan karena ingin mendapatkan pahala. Jadi baisnya itu bukan pahala. Kan kalau sholat sendiri satu, sholat berjamaah 25 sampai 27 sampai ada afan kathirah gitu. Ada orang baisnya itu memang pahalanya memperbesar pahala. Kalau ini bukan, ya, la li illati sawabin, bukan karena illatnya ya adalah pahala, wala lil ladzati mujalasatin lil haqqi azza wa jalla fi tilka sholati, bukan juga karena kelezatan ya bermujalasah, berkumpul dengan lil haq, lillah, Allah yang hak azza wa jalla fi tilka sholati, ya di dalam salat. Bukan, kan ada lazzatus shalah ya, halawatul ibadah, bukan juga itu. Fa'innal mubadara, sesungguhnya dia bergegas, li ajli zalika innama huwa sa'a fi hazzi nafsihi. Ya, fa'innal mubadara, sesungguhnya ia bergegas, li ajli zalika, yang demikian itu, innama huwa sa'a. Sa'a itu maknanya azhaba, menghilangkan, atau ahbata, menghilangkan fi hadzi nafsihi, bagian obsesi dirinya. Saya pernah nanya di sini nggak ya, hazzun itu kalau kita ibadah rajin pengen masuk surga, itu namanya hazzun. Kalau kita tahlilan gitu di rumah jenderal dikasih amplop gitu, kita ustadz gitu, kita lihat orang yang cuma amin-amin dikasih 2 juta, maka kita nggak mungkin 2 juta, paling nggak di atas 3-4 juta. Itu namanya hazun. Apa bahasa Indonesia? Saya pernah nanya, cuma lupa di sini mana. Itu apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Hazun nafsihi, bagian dari keinginannya, obsesinya, itu namanya hazun nafsihi.
Jadi ketika dia menghilangkan bagian dari dirinya, itu yang jadi dia. Jadi kan kalau sholatnya 27, bukan pahala. Kalau orang ahli ibadah nanti masuk surga, bukan itu. Jadi sa'afi hadzi nafsihi, karena ia bisa menghilangkan obsesi dirinya, ya itu yang dia senang. Mampu dia kalahkan. Kan dia kan lagi di kandang, lagi di kebun, lagi di sawah, lagi di pasar, lagi di bengkel, di pekerjaannya. Dia tinggal gitu. Kemampuan dia meninggalkan hadzun nafs, itu yang dia suka. Bukan pahala, bukan ini, bukan itu. Tinggi banget. Ya, kemampuan dia bisa meninggalkannya, itu yang menjadi tujuannya. Ya, bi khilafi man kanal ba'isu lahu ala tilkal mubadarati ta'zimu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Berbeda orang yang baisnya, motivasinya ala tilkal mubadarati, ketika dia bergegas, ya, sholat di belakang imam itu tadi, ta'zimu amrillahi subhanahu wa ta'ala, membesarkan perintah Allah ta'ala. Wa adamu tahawuni bihi, dan meninggalkan, ya, tidak mengecilkan, meremehkan. Walidzalika lamma amara Ibrahim alaihi salam bil khitani, karena yang demikian itu, lama amara Ibrahim, tatkala Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bil ikhtitani, untuk sunat, berkhitan. Walam yajidil Musa, dan dia tidak mendapati pisau. Musa itu salah satu artinya pisau, ya. Dia tidak mendapati pisau. Ikhtatana bil qadum, maka khitan Nabi Ibrahim dengan kapak. Karena yang ada pada saat itu habis nebang pohon, yang ada kapak. Maka perintahnya langsung dikerjain. Kalau kita nih, habis nebang gitu, perintah turun gitu, ya kita cari pisau dulu. Ini enggak, talenin aja di potongan kayu dibang dal gitu. Enggak nunggu, cari pisau tajam dulu. Saya ketika baca ini dalam hati, ya ampun. Tidak ada yang dilakukan oleh sufi itu kecuali memang ada teladannya gitu. Sudah ada itu teladannya. Untungnya khitannya yang disyariatkan. Coba kalau alatnya disyariatkan juga. Pakai kampak. Yang kedua, kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ikhtatana Ibrahimu binafsihi bil qadum. Redaksi itu. Berkhitan Nabi Ibrahim dengan tangannya sendiri dengan kapak. Jadi kalau ini disyariatin, ngerjain sendiri pakai kapak gitu. Waduh. Mikir-mikir kita. Nggak boleh meleng itu, salah-salah meleng, pahalanya lepas. Subhanallah. Nah, nggak nunggu nyari pisau. La ilaha illallah. Langsung dikerjain. Itu yang dibilang, ya, suratul mubadarah. Ya. Ya, faqila lahu, maka pernah ditanyakan kepada Ibrahim, halla sabarta hatta tajida Musa, kenapa kau tidak sabar sampai menunggu adanya pisau tajam? Faqala, maka menjawab Nabi Ibrahim, inna ta'khira amrillahi azza wa jalla la'azimun, sesungguhnya menunda-nunda perintah Allah itu masalah besar, bermasalah. Dan masalahnya masalah besar. Apa? Kenapa? Kecintaannya itu, jadi kalau gini,
kapak, kalau salah potong, itu namanya hazun li nafsi. Kalau pakai pisau kan nggak terlalu sakit, itu namanya hazun li nafsi. Ya, yang penting kan dikerjain. Ya, nanti kalau dia lagi tidur aja nyuruh orang, itu namanya hazun li nafsi. Maka ketika hazun itu dikalahkan, itu namanya mubadarah, bersegera. Itu bagian dari la'azimun fi amrillah, sesuatu yang besar ya dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, seperti kayak kita nih, maksudnya kita sholat nggak? Sholat, tapi waktu azan sudah di masjid belum? Itu berarti hazun kita masih banyak, nanggung, belum ini, belum itu, ya. Subhanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'lam dzalika ya akhi wa'mal alih. Ya, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Wa'mal alih. Ya, amalkanlah yang demikian itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.